Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bro Faruk. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial menampilkan custom fragment atau custom navigation, button navigation. Di sini, oke, sudah membuat backupan untuk tutorialnya. Pertama-tama di sini kita membuat satu package. Teman-teman bisa membuat package ataupun langsung membuat fragmentnya langsung. Di sini saya membuat package yang namanya itu fragment, dan di dalamnya itu ada fragment yang namanya beranda fragment dan user fragment. Jadi kita mempunyai dua fragment yang nanti bisa diganti-ganti dalam bentuk navigasinya. Kemudian setelah itu sini kita hanya menggunakan yang fragment yang ini dan juga yang main activity teman-teman ya untuk memanggil fragmentnya. Kemudian untuk di range-nya drawable ini ada vektor untuk yang vektor aset untuk yang berandanya, dan yang ini vektor aset untuk yang akunnya atau usernya. Kemudian teman-teman bisa membuat di range ini, teman-teman membuat di klik kanan saja, kemudian new, ada Android research file, teman-teman pilih yang menu. Di menu itu teman-teman bisa buat di sini untuk button navigasi menunya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Ya, kita buat dua saja, yang beranda dengan yang user ya. Dengan mengambil drawable daripada yang tadi ini, yang home dan yang user. Kemudian kita membuat navigasinya ini kita buat untuk kita taruh dia di bawah ya teman-teman ya, agar dia bisa slide seperti ini, bisa berpindah halaman seperti ini. Oke. Untuk layoutnya kita buat seperti ini teman-teman ya. Untuk yang user kita buat seperti saja untuk menandakan bahwa ini user fragment, dan untuk yang beranda kita buat seperti ini, kita menggunakan yang relative layout. Dan untuk di beranda fragment kita buat yang pertama private var bindingnya ini untuk yang binding untuk di sini ada private var binding, dan dia itu dalam bentuk fragment binding, jadi kita buat seperti ini teman, kita buat underscore seperti ini. Kemudian yaitu bersifat new label. Kemudian kita buat di sini private var, dan itu untuk variabel bindingnya dia akan get binding. Kemudian ini bawaan ya, kita buat pertama-tama untuk yang beranda fragmentnya kan dalam bentuk KT atau Kotlin-nya, kita ganti menjadi kelas. Di sini ada kelas objek teman-teman, kita ganti jadi kelas dia beranda fragment. Kemudian di sini teman bisa lihat kita buat yang inflatornya itu layout inflator, dan layout container view group. Kemudian di sini ada view-nya, variable view-nya itu sama dengan inflator. Kemudian mengambil dari layout yang beranda fragment ini, fragment beranda. Kemudian dia itu attack truth-nya itu dia itu false. Kemudian kita buat return view teman-teman. Yang ini sebenarnya untuk teman-teman jika tidak ingin memakai ini pun tidak masalah ya. Sama dengan yang user fragment seperti itu juga kita buat seperti itu. Kemudian untuk main activity-nya kita buat seperti itu teman-teman. Pertama kita buat sini untuk deklarasi variabelnya bahwa fragment beranda itu dia itu dari fragment yang sama dengan diambil dari beranda fragment, sama juga fragment user variabelnya itu. Kemudian kita buat variabel fm, itu singkatan dari fragment manager, yaitu diambil dari support fragment manager. Kita buat variabel active, yaitu dalam bentuk fragment yang itu sama dengan fragment beranda teman-teman, yang ini variabel yang ini. Kemudian kita membuat initasi itu private latent var, untuk menunya itu diambil dari menu. Kemudian private var untuk menu itemnya, menu data. Oke. Kemudian di sini untuk yang ini sebenarnya untuk dipakai untuk login ya teman-teman, jadi belum kita bahas sekarang ya. Untuk yang satunya lagi di sini ada untuk button navigation. Nanti itu diambil dari button navigation view yang ada di relo ini. Kalian bisa lihat di sini. Ada ini button navigation view. Oke, kemudian kita balik ke sini lagi. Di sini kemudian ada yang namanya private fun setup button nav yang ini dari sini. Kita buat di sini teman. Kemudian kita alt control akan menjadi private fun di bawah sini. Kita buat fm, kita langsung mendeklarasikan variabel fm yang kita ambil dari ini fragment manager. Kita buat dia begin transaction. Kemudian dia nge-add r
dia mengambil ID dari kontainer dan fragment beranda, kemudian kita show di sini fragment beranda, kemudian langsung di commit. Sama di bawahnya, tetapi perbedaannya untuk yang fragment user kita hide ya, tidak kita show. Kemudian di sini ada button navigation yang sama dengan binding, kemudian kita memanggil ID-nya. Nah, view ini adalah ID daripada button navigation ini. Kemudian menu button navigation dot menu, kemudian kita buat menu item sama dengan menu, kita akan mengget itemnya, kita akan mengget item dari fragmentnya. Kemudian menu is checked true. Kemudian di sini untuk yang membawa datanya button navigation set on navigation item selected listener. Kemudian item itu ketika item ID-nya itu membawa yang navigation beranda, dia akan mengambil fragment dengan indeks 0, dikarenakan dalam sistem informatika itu indeks itu dimulai dari 0, 1, kemudian seterusnya. Kita akan memanggil dari 0, kita dipanggil 0 itu yang dipanggil fragment beranda. Kemudian kita akan memanggil navigation usernya itu dengan indeks 1, kemudian sini false. Kemudian di bawahnya kita buat private fun, call fragmentnya itu dengan indeksnya itu integer, ini teman-teman, integer. Kemudian fragmentnya itu ya fragment. Kemudian menu item, dia akan memanggil atau mengget item dari indeks ini. Kemudian dengan fragment manajernya backend transaction kita hide active. Kemudian yang fragmentnya itu kita show, kemudian kita commit. Oke, kita coba teman-teman di sini. Kita buka dulu. Kita buka di download sini. Kita cari screen. Oke, seperti teman-teman tampilannya. Kita klik yang user, dia akan pindah ke halaman user. Jika beranda, dia akan pindah ke beranda. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video tutorial yang kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.